Halo guys, balik lagi bersama gue Jeki. Sejak ojek online beroperasi pada tahun 2015, kita semua setuju bahwa kehidupan kita telah mengalami berbagai perubahan. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu kepada orang-orang yang telah menciptakan inovasi-inovasi, terutama kepada Bapak Nadiem Makarim. Terima kasih Pak. Adanya ojek online ini telah memudahkan kita untuk beraktivitas kemana aja. Dan perusahaan-perusahaan tersebut telah memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Dan saya ucapkan respek kepada bapak-bapak ojol ataupun ada juga ibu-ibu ojol yang telah berjuang demi keluarganya di bawah terik sinar matahari. Dan perjuangannya nggak gampang, mereka juga harus punya perjuangan yang berhubungan dengan dunia-dunia mistis. Apakah benar? So, kita tidak tahu. Dan hari ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman dan cerita menarik di balik ojek online. Dan hari ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita menarik ojek online yang berhubungan dengan dunia paranormal. So, kita akan mulai dengan foto ini. Suatu malam, seorang ibu nampak kebingungan menunggu ojek. Tak jauh dari tempatnya, ada sekelompok remaja yang sedang nongkrong. Dan di antara mereka ada seorang driver ojol, sebut saja namanya Ucup. Dan si Ucup pun diminta untuk mengantarkan si ibu tersebut untuk pulang. Seorang remaja yang menuntun si ibu mengaku bahwa tangan si ibu berwarna hitam dan terasa sedikit agak dingin. Ia juga sempat memfoto penampilan ibu tersebut. Singkat cerita, si Ucup pun mengantarkan si ibu ke tempat tujuannya. Ketika sudah sampai di lokasi tujuan, si ibu membayar kepada si Ucup sejumlah uang. Dan ketika si Ucup akan mengembalikan kembaliannya, wanita itu pun sekejap menghilang. Menurut kalian, siapakah sosok si ibu tersebut? Apakah memang benar manusia atau whatever? Oke, selanjutnya kita masuk ke cerita yang kedua. Cerita ini diambil dari salah satu akun Facebook @D_Yans_Angga_Permana. Jadi ceritanya begini. Waktu itu pukul 1:40 waktu setempat, aku masih berada di dalam sebuah kafe setelah merayakan ulang tahun temanku. Karena tidak membawa kendaraan pribadi, pulangnya aku naik kendaraan umum. Dan ojek online menjadi pilihan. Selain murah, juga tidak ribet untuk mencarinya. Setelah menentukan titik penjemputan, tidak lama berselang, seorang ojol dengan menggunakan jaket berwarna hijau datang menghampiri. "Dengan Mbak Arin ya?" tanya si ojol. Meski mengenakan masker, dari mata dan suaranya aku mengenali bahwa bapak ojol tersebut sudah sepuh. Si bapak ojol langsung menyodorkan helm, dan gak lama-lama aku langsung memakai helm tersebut dan bergegas langsung duduk di belakang si bapak. Di sepanjang perjalanan, aku dan bapak ojol tersebut tidak ada berbicara sama sekali. Aku memang udah lumayan mengantuk untuk memulai suatu obrolan. Mungkin si bapak ojol juga mengerti dengan keadaan aku. Hingga kami sama-sama tidak ada yang memulai obrolan. Sampai suatu ketika kami melewati jalan yang cukup gelap dan sangat sepi. Seketika aku mendadak mencium bau wewangian. Sumber wewangian tersebut terasa sangat begitu dekat, karena rasanya begitu pekat tercium bau di hidungku. Tak ingin berpikir negatif, akhirnya aku pun memutuskan untuk membuka obrolan dengan si bapak ojol. Saya sengaja tidak membawa kendaraan, soalnya jika lewat jalan ini, saya tidak berani sendirian, ungkapku. Dan tahu apa yang terjadi? Bapak ojol tersebut tidak menyaut, hanya menganggukkan kepala saja. Lalu saya bertanya kepada si bapak, "Apakah bapak tidak takut ngojek sampai tengah malam begini?" Sambil berharap kali ini dapat jawaban dari si bapak agar obrolan tidak membosankan. Seketika bapak ojol terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Waktu saya masih hidup sih, saya takut." So, gimana menurut pendapat kalian tentang cerita si bapak ojol ini? Lalu cerita yang ketiga. Cerita ini pernah dialami oleh salah seorang driver ojol yang menjemput sosok perempuan yang menggunakan baju serba merah.
Diceritakan bahwa siang hari itu, tepat di hari Jumat, kita sebut saja Pak Bujang namanya, baru saja menyelesaikan makan siang di sebuah warung. Seketika tiba-tiba ada orderan masuk di aplikasi ojek online-nya. Setelah dicek oleh Pak Bujang bahwa orderan tersebut adalah dari seseorang yang ingin diantarkan ke suatu tempat. Pak Bujang melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya. Dan Pak Bujang tahu persis di mana daerah tersebut. Setelah membayar makanan, Pak Bujang bergegas buru-buru langsung menjemput ke lokasi tujuan. Pada hari itu, awan terasa sangat gelap dan tebal, yang berkesan seakan-akan akan menuju ke malam hari. Tak lama berselang, Pak Bujang tiba di lokasi penjemputan, yaitu di sebuah perumahan. Komplek perumahan tersebut sepertinya baru dan sedang dibangun. Setelah Pak Bujang melewati gerbang utama, lalu Pak Bujang mencari titik rumah penjemputan dan melewati jalan-jalan yang masih dalam keadaan tanah. Setelah masuk agak dalam, sampailah Pak Bujang di titik penjemputan. Sebuah rumah yang tepatnya persis di ujung komplek. Rumah tersebut persis bersebelahan dengan rimbunnya pohon sagu besar-besar yang memanjang ke belakang sisa tanah dari komplek tersebut. Pak Bujang agak kaget melihat penampilan wanita tersebut. Ketika Pak Bujang hendak mendekat, ternyata wanita tersebut membawa semacam buntalan kain kumal yang entah apa isinya. "Yuk Pak, kita jalan," ucap wanita tersebut dengan suara yang sedikit janggal. Lalu Pak Bujang menghidupkan motor metiknya dan seketika ada yang berteriak dadah-dadah dari arah belakang. Sontak Pak Bujang langsung menoleh ke arah suara tersebut. Seingat Pak Bujang, di teras rumah tadi cuman ada sesosok wanita berbaju merah saja. Tapi sekarang tiba-tiba di situ terdapat dua sosok anak kecil dengan kepala gundul. "Oh, mungkin anak-anaknya si ibu ini," pikir Pak Bujang. Dua bocah tersebut terus melambaikan tangan dengan gerakan yang sedikit aneh. Wanita itu juga melambaikan tangan kepada kedua bocah tersebut. Dan untuk terakhir kalinya, Pak Bujang menoleh ke arah rumah teras tadi dan terdapat sesosok lelaki dengan tubuh tinggi besar berada di belakang kedua bocah tersebut. Dan di pikiran Pak Bujang, mungkin itu adalah bapak dari kedua bocah tersebut. "Ayo Pak, nanti bijak," bisik perempuan tersebut dengan suara yang sedikit aneh. Tak lama setelah itu, Pak Bujang langsung memacu motornya dengan pikiran kosong. Keanehan Pak Bujang semakin bertambah. Setahu Pak Bujang, arah yang ditunjukkan aplikasi seharusnya tidak memakan waktu yang lama. Soalnya bukan sekali dua kali Pak Bujang mengantarkan penumpang ke tempat atau tujuan yang sama. Dalam batin Pak Bujang, kenapa rasanya jauh sekali, padahal ini lokasinya sama dengan sebelum-sebelumnya yang pernah ia antarkan. Dan Pak Bujang pun mulai merasa gelisah. Suara cekikikan kecil terdengar dari penumpang yang ada di belakang. Pelan dan sesekali, tapi terdengar sangat jelas di telinga Pak Bujang. Dan Pak Bujang mencoba melirik sedikit dari arah kaca spion, mencoba untuk melihat lebih jelas wanita tersebut. Pak Bujang baru menyadari kalau rambut panjang wanita tersebut menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Lalu tiba-tiba bau bangkai pun tercium sangat menyengat. Perut Pak Bujang serasa diaduk-aduk ketika bau yang sangat menyengat seakan-akan ditaruh di bawah hidungnya. Dia yakin bahwa bau tersebut berasal dari buntalan yang sejak dari tadi digenggam erat oleh wanita misterius itu. Mata beliau berat, pikirannya kacau, dan anehnya beliau masih sanggup untuk mengemudikan sepeda motor. Wanita berbaju merah itu kini mulai tertawa nyaring, dan anehnya motor yang dikendarai Pak Bujang seakan-akan menjadi berat. Pak Bujang sangat panik dan hendak berhenti, tetapi tidak bisa. Terlihat oleh Pak Bujang dari kaca spion wajah
Jelas wanita tersebut penuh dengan kerutan, matanya seakan tertarik ke dalam dan tawanya pun sangat melengking. Pak Bujang seakan-akan dipaksa untuk melihat pemandangan yang sangat menyeramkan tersebut. Padahal Pak Bujang masih dalam keadaan berkendara di atas sepeda motor. Dalam ketakutan dan rasa panik, Pak Bujang hanya bisa melafalkan doa-doa yang ia hafal, sembari berharap agar teror ini segera berakhir. Napasnya semakin sesak, cengkraman makhluk itu semakin kuat, suara geraman dan tawa kian membahana. Pada akhirnya makhluk tersebut mencengkram wajah Pak Bujang dan menutupi pandangannya, dan seolah-olah semua menjadi gelap. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Pak Bujang sambil menggoyang-goyangkan badannya. "Pak, bangun Pak, Pak bangun Pak." Guncangannya yang cukup keras membuat beliau terburu-buru sadar dari tidurnya yang terasa lelap. "Bapak kenapa tidur di sini?" ucap laki-laki tadi yang membangunkan Pak Bujang dengan wajah yang terheran-heran. Pak Bujang yang belum begitu pulih dari kesadarannya mencerna sekelilingnya. Beliau mengecek jam tangannya. 5:30 lebih sedikit. Sore beranjak malam dan gerimis turun dari langit yang semakin gelap. Mata Pak Bujang langsung melihat ke sekeliling tempat ia tertidur. Ia mengingat kembali kejadian yang ia alami dan betapa kagetnya ia ternyata sedari tadi tertidur di depan teras rumah yang ia jemput tadi. Lalu Pak Bujang menceritakan kembali apa yang ia alami kepada seorang yang tadi membangunkan Pak Bujang. "Rumah ini memang kosong Pak. Semenjak pertama dibangun hingga saat ini, rumah ini belum ada yang menempati," ucap pria tersebut. Akhirnya Pak Bujang memutuskan untuk pulang ke rumah dan berharap semua teror yang dialaminya tadi hanyalah sebuah mimpi. Dan betapa terkagetnya Pak Bujang ketika mengecek aplikasi ojolnya kalau sudah ada pesan dari customer yang berisi, "Kenapa kok lama ya Pak? Lama amat sih Pak, keburu hujan nih Pak, cancel aja ya." Hampir 2 jam yang lalu, pesan dari orderan sebelumnya yang ia dapatkan sebelum ia pergi ke rumah tersebut. Gimana menurut kalian dan apa pendapat kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.